mengikuti jalan kebenaran atau sebaliknya melakukan kebalikan. Karena itu dari perspektif ini, maka sebenarnya umat manusia di muka bumi ini bisa dikategorikan dua kelompok. Dua kelompok. Yakni ini diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 11 hingga ayat 18. Ada baiknya kita buka ayat yang menceritakan tentang itu. Lalu iblis menjawab. Jawaban iblis adalah ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia maksudnya Adam. Aku diciptakan dari api, sementara dia Nabi Adam AS diciptakan dari tanah. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Kemudian Allah jawab, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Lalu jawaban iblis pula setelah itu adalah, ini yang harus menjadi perhatian kita Bapak sekalian. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ayat 19. Allah katakan, astahwaza alaihim asyaitanu fa'ansahum zikrullah ulaika hizbu syaitan ala in hizbal syaitan humul khasir. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa dalam mengingat Allah. Mereka itulah golongan atau dalam terjemahan partai setan. Dan ketaatan kepadanya. Mereka benar-benar tidak mengingat sedikit pun dari semua itu. Juga mereka lupa akan larangan Allah SWT. Jadi yang masuk dalam kelompok partai setan itu adalah mereka orang-orang yang lupa dalam mengingat Allah, kemudian lupa mentaati larangan, dan mereka itulah yang disebut dengan hizbut syaitan, yakni tentang surat Al-Maidah ayat 56 misalnya. Allah katakan, wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Siapa saja yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut atau dan buruk lagi partai Allah itulah yang pasti menang. Akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kemudian saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Itu satu cirinya. Ini akan terus berhadapan, bahkan sampai berakhirnya dunia ini tidak akan sepi dari pertarungan antara hak dan batil, kebenaran dan kebatilan, masuk dalam partainya Allah atau Hizbus. Bagaimana caranya? Maka di dalam ayat tadi sudah dijelaskan, untuk bisa masuk ke dalam kelompoknya Allah atau semuanya, ini adalah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan. Dunia internasional misalkan, ada keputusan pemerintah Indonesia yang kemudian menyatakan bergabung dengan Board of Peace itu, BOP, yang dibentuk oleh Donald Trump. Dan kalau kita lihat di keanggotanya hari ini adalah Indonesia termasuk negara yang
kebanyakan negara-negara Timur Tengah. Justru negara Eropa, Prancis misalnya ternyata menolak. Kenalilah kebenaran itu, ya kan? Dari sumbernya, dari ini nasihat Imam Ali, saya lupa apa tekstual, tapi intinya itu. Dan jangan mengenali kebenaran dari orangnya, sehingga kita tak terima.